Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anu Humaidi, NIM 200221048. Perkenalkan, nama saya Halid Abdurrahim, NIM 200221051. Perkenalkan, saya Sugianto, NIM 20022150. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar, NIM 200221070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listanti dengan NIM 20022078. Perkenalkan, nama saya Ramasari, NIM 2002-2058. Perkenalkan, saya atas nama Herawati dengan NIM 2002-21093. Nama saya Muhammad Mahathir Fadli, NIM 1921045. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan perekonomian di era globalisasi ini dan perdagangan bebas ini. Untuk dapat ikut dalam ekonomi global ini, pemerintah perlu mencari peluang dan mengatur strategi dalam pembangunan wilayah yang diharapkan mampu memberikan pemerataan. Pembangunan yang dilakukan harus lebih diorientasikan pada pembangunan spesial pada tingkat wilayah dan lokal, dengan lebih mengutamakan kapasitas ekonomi lokal. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang ada di daerah sendiri, dan kemandirian daerah yang disebut dengan desentralisasi. Salah satu tujuan penerapan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi hendaknya diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terwujud jika pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan potensi real dari masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan amanat TAP MPR RI nomor 116 pada tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, yang menyatakan adanya keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, Desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi, sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak tahun 1970-an. Itu tentunya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan. Terdapat beberapa hal yang populer strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks. Ini penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan oleh dan tidak mudah dikendalikan dan direncanakan oleh pusat. Implementasi desentralisasi akan melahirkan daerah yang efektif dan efisien. Dengan desentralisasi otonomi pemerintah, daerah akan lebih jelas mengetahui kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah merupakan daerah yang paling dekat dengan rakyat secara tidak langsung. Pemerintah daerah berwibawa untuk bertindak sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan rakyat dan dengan implementasi desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi ini tentunya memberikan dampak yang lumayan baik dan cukup masif, di mana birokrasi pusat tidak terlalu mengurusi lagi birokrasi ataupun segala aturan-aturan yang ada di daerah, karena dengan adanya desentralisasi memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dapur dan urusannya sendiri. Misalnya mengenai pelibatan pusat terhadap sektor ekonomi, sektor politik, sosial, dan budaya di daerah itu tidak terlalu masif seperti pada masa sentralisasi. Desentralisasi tentunya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak yang negatif karena terdapat beberapa indikasi.
Formasi Negara Kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara-negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Diasumsikan bahwa negara adalah sumber kekuasaan. Kekuasaan daerah pada dasarnya adalah kekuasaan pusat yang didesentralisasikan. Dan selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom. Otonomi daerah yang telah berkembang menjadi wacana publik di berbagai lapisan masyarakat umum akhir-akhir ini mengalami bias, baik dalam tataran teoretik maupun tataran praktik. Salah satu bias yang paling mencolok adalah adanya pengertian bahwa otonomi daerah adalah semata-mata persoalan mewujudkan kemandirian daerah, yakni di kabupaten dan kota, baik dalam mengelola uang maupun urusan-urusan sendirinya. Dengan kecenderungan tersebut, maka fokus perhatian kabupaten dan kota hanya kepada seberapa besar sumber dana dan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten dan kota. Otonomi daerah perlu diletakkan dalam kerangka dan substansi yang profesional, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada gilirannya harus mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada seluruh masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu tentang otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari isu desentralisasi, karena pemberian otonomi kepada daerah bersumber dari kebijakan desentralisasi. Otonomi daerah dan investasi. Hambatan investasi dalam otonomi daerah yang pertama yaitu otonomi dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah terutama terkait dengan iklim investasi di daerah. Yang kedua, hambatan investasi di daerah justru datangnya dari pusat bukan dari daerah. Yang ketiga, dunia usaha khawatir untuk investasi karena tidak ada kepastian hukum. Begitu banyak penyimpangan sehingga sebagai besar pengusaha tidak berani berinvestasi terutama bidang sumber daya alam yang ada di daerah. Contoh, sengketa tanah antara pemilik modal dengan penduduk sekitar. 4. Lemahnya penegakan hukum secara nasional dan rendahnya jaminan perlindungan investasi. Padahal kepastian hukum sebagai faktor penunjang utama investasi. Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi, namun dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi. 5. Masalah pajak dan restribusi daerah mengakibatkan kegiatan investasi menjadi unpredictable. Jika masalah ini terus berlanjut, maka daya saing investasi akan selalu menurun karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah. 6. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah mampu memaksimalkan fungsi pemerintahan agar dapat dilakukan secara cepat, sedekatnya dan setepat mungkin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pemberian pelayanan publik melalui pengalihan beberapa urutan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola kegiatan pemerintah secara otonom. Pelayanan publik dapat mempengaruhi penciptaan iklim investasi kondusif karena pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang prosedur, standar pelayanan biaya dan akuntabilitasnya dilakukan secara jelas dan pasti.
Reformasi birokrasi dapat mempengaruhi penciptaan iklim investasi kondusif, karena dengan reformasi birokrasi akan terjadi perubahan iklim kultur birokrasi yang mengarah kepada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat peraturan. Perubahan secara kelembagaan yang mengarah kepada pendampingan struktur organisasi, perubahan secara ketatalaksanaan yang mengarah kepada kemudahan mekanisme, sistem dan prosedur birokrasi, perubahan secara fungsi yang mengarah kepada penerjemahan misi organisasi sehingga kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.